Oke, apa sih satu-satunya hal yang paling penting buat anak biar bisa tumbuh sehat dan bahagia? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Pertanyaan ini adalah inti dari pengasuhan, dan hari ini kita bakal kupas tuntas jawabannya, yang didukung sama kisah nyata dan juga data sains yang luar biasa. Jadi begini alurnya, kita mulai dari kisah dua wanita, terus kita cari tahu apa sih kebutuhan emosional inti yang ternyata hilang dari hidup mereka. Habis itu, kita bakal lihat gimana cara kita sebenarnya berkomunikasi, ngebahas dampaknya yang ternyata bisa seumur hidup, dan terakhir, kita tutup dengan nasihat-nasihat bijak dari para pakar parenting. Oke, buat nangkep inti masalahnya, yuk kita kenalan sama dua orang perempuan. Kalau dilihat dari luar, masa kecil mereka itu kayak langit dan bumi, beda banget. Tapi ternyata, di balik semua itu ada satu luka tersembunyi yang sama, yang akhirnya ngebentuk sisa hidup mereka. Di satu sisi, ada Dennis. Dia mengalami pengabaian yang parah banget, tumbuh dengan perasaan nggak berharga. Nah, di sisi lain, ada Caroline yang kelihatannya punya segalanya. Rumah bagus, sekolah mahal, tapi orang tuanya dingin secara emosional. Anehnya, pas mereka dewasa, nasib mereka mirip banget. Dua-duanya sama-sama berjuang lawan depresi, susah bangun hubungan, dan self-esteem-nya rendah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa sih dua cerita masa kecil yang beda jauh gitu, akhirnya punya akhir yang mirip? Jawabannya ada pada satu kebutuhan dasar yang sama-sama nggak mereka dapetin. Kebutuhan yang hilang itu namanya kebutuhan emosional inti. Ini bukan sekedar soal makanan atau tempat tinggal ya, ini jauh lebih dalam dan fundamental. Kebutuhan emosional inti setiap anak itu adalah ngerasain adanya koneksi dan penerimaan yang tulus dari orang tua. Dan dua hal ini tuh kayak satu paket, nggak bisa dipisahin. Mustahil kita bisa benar-benar terhubung sama anak secara emosional kalau kita nggak nerima mereka apa adanya, lengkap dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Terus koneksi yang beneran itu kayak gimana sih? Ini bukan cuma soal ada di ruangan yang sama ya, ini soal komunikasi dua arah, di mana pikiran dan perasaan anak itu beneran didengerin, dihargain, bukan diabaikan. Ini soal menciptakan tempat yang aman, di mana mereka bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Itulah yang ngebangun ikatan sejati. Oke, kalau koneksi sepenting itu, gimana cara kita ngebangunnya? Nah, disinilah banyak dari kita yang suka salah kaprah. Ternyata, ini bukan cuma soal kata-kata yang kita ucapkan. Ini poin yang krusial banget. Seringnya kita sebagai orang tua tuh kejebak di mode logis. Ngasih tahu anak apa yang harus dilakuin, ngasih nasihat, atau benerin masalah. Tapi koneksi sejati itu nggak main di situ. Koneksi itu mainnya di level emosional. Kita harus bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Nah, ini yang menarik banget. Ada penelitian dari Albert Mehrabian yang nunjukin kalau dampak komunikasi kita itu, coba tebak, 93%-nya datang dari sinyal nonverbal. Jadi, nada suara dan bahasa tubuh kita itu jauh lebih berisik daripada kata-kata yang kita pilih. Artinya apa? Kalau Anda bilang, aku sayang kamu, tapi nadanya datar dan sambil main HP, pesan yang diterima anak itu bukan cinta. Pesannya adalah penolakan. Anak-anak itu jago banget baca sinyal-sinyal kayak gini. Koneksi yang tulus itu butuh keselarasan antara omongan dan perasaan. Konsekuensi dari ada atau nggak adanya koneksi ini bukan cuma soal perasaan sesaat loh. Dampaknya itu bisa bertahan seumur hidup. Dan sekarang ada sains yang bisa membuktikannya secara nyata. Jadi, ada studi keren banget di Harvard. Mereka ngikutin sekelompok mahasiswa selama lebih dari 3 dekade. Para mahasiswa ini ditanya soal hubungan mereka sama orang tua. Apakah hangat dan penuh kasih, atau dingin dan tegang. 35 tahun kemudian, para peneliti ngecek lagi kondisi kesehatan mereka dan hasilnya benar-benar mengejutkan. 87%. Coba deh bayangin angka itu, gede banget kan? Itulah persentase pria dalam studi ini yang laporin punya hubungan dingin sama orang tua mereka, yang akhirnya didiagnosis penyakit serius di usia parubaya. Dan coba lihat bedanya di grafik ini, jomplang banget kan? 87% dari mereka yang merasa kurang diperhatikan jatuh sakit. Bandingkan sama yang merasa diperhatikan, cuma 25%. Ini bukti nyata, kualitas hubungan emosional kita di masa kecil itu punya dampak langsung ke kesehatan fisik kita puluhan tahun kemudian. Dan dampaknya nggak cuma ke fisik loh. Menurut penelitian dari Dr. John Gottman, makin anak merasa terhubung sama orang tuanya, makin besar juga kemungkinan mereka buat menerima nilai-nilai dan ajaran orang tuanya. Jadi, koneksi itu adalah jembatan buat menanamkan pengaruh positif. Dan ternyata, ya, sains modern ini sebenarnya cuma mengkonfirmasi apa yang udah para ahli pengasuhan bilang dari dulu, dari puluhan tahun yang lalu. Kebijaksanaan mereka semua itu menunjuk ke arah yang sama.
Heimgenot ngajarin kita buat misahin dua hal. Validasi perasaan anak, misalnya dengan bilang, ayah ngerti kamu marah, sambil tetap ngasih batasan soal perilaku. Tapi kita nggak boleh mukul ya. Menerima perasaan mereka inilah kunci dari koneksi. Rudolf Dreikurs ngingetin kita kalau perilaku buruk itu seringnya cuma gejala dari masalah yang lebih dalam, yaitu rasa putus asa dan hilangnya koneksi. Perilaku buruk itu sebenarnya teriakan minta tolong, panggilan untuk terhubung, bukan semata-mata untuk dihukum. Nah, Dr. John Gottman ngerangkum semua manfaatnya dengan jelas. Waktu orang tua bisa berempati dengan emosi anak mereka, yang dia sebut sebagai pembinaan emosi, hasilnya luar biasa. Anak-anak jadi lebih sehat, lebih sukses di sekolah, dan lebih jago bergaul. Jadi, inilah benang merah yang nyatuin semua kebijaksanaan ini. Fokus utama pengasuhan itu seharusnya bukan cuma beneran perilaku yang salah. Fokus utamanya adalah bangun hubungan yang kuat dan penuh kasih. Percaya deh, perilaku yang lebih baik bakal ngikutin secara alami. Jadi, poin krusialnya adalah, koneksi emosional itu bukan cuma nice to have atau pelengkap. Bukan. Ini adalah fondasi, dasar dari segalanya dalam pengasuhan yang sehat. Ini adalah hal yang paling penting. Nah, pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan adalah ini. Dalam interaksi kita sehari-hari, pas sarapan, di jalan ke sekolah, sebelum tidur, gimana caranya kita bisa secara sadar memilih untuk terhubung dulu? Karena pada akhirnya, pilihan kecil itulah yang akan ngebentuk masa depan anak-anak kita.